Pelungguh memilih yang seharusnya tidak dipilih, bahaya itu. Ya. Seharusnya orang itu dihinakan, pelungguh angkat. Saya tidak kampanye. Ya. Hati-hati, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang harus dimuliakan? Tuan guru mulia. Ya, bukan mereka yang ngasih si doang. Ya, ukuran jemaat terserang sudah si pajar, padahal si nyerang pajar nikin atau aran masjid. Aroyi wahi bagus tiu. Sementara si bagusan tidak dia pilih. Hati-hati, Allah melaknat, Rasulullah melaknat, seluruh nabi rasul melaknat. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan maslahatul am, kebaikan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika pelungguh nanti dipimpin oleh orang yang batil, ahlul batil, betapa banyak yang akan dimaksiatkan dan seterusnya. Ya terpikiran dendek mikir badok teto. Ya. Kepeng doang sen besok. Kan begitu hari ini. Ya, piranja bagus dukungan nekeja tebeng ya. Hati-hati. Saya tidak nyindir siapa-siapa, pahamlah pelungguh. Ya, jadi hati-hati memilih. Karena itu berkaitan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun tebeng kepeng bayi tuh anggap sedekah. Lagu mun bagus sedeparan lecok ya. Lagu mun tebeng kepeng bayi tua mun bagus dendek lecok ya. Begitu. Bayi tua kepeng ya nggih alhamdulillah. Masya Allah. Tapi jangan berakad. Ingat tangan nggih arak nomerana nek. Jangan. Berarti sudah berakal. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina maulana Muhammad bin Abdullah وعلى آله وأصحابه وموالاه اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا اللهم يسر ولا تعسر بتمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-mukarramun hadirin takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, para satiz, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, bersyukur kehadirat Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah atas ridha dan taufiknya kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini keadaan sehat walafiat. Teriring doa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, barakah, ridha dan inayahnya pada kita sekalian sehingga setiap hajat, munajat dan doa-doa kita di majlis ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diluaskan, hati kita dilapangkan, urusan kita dimudahkan, usaha kita dilancarkan, keturunan kita saleh salehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, daerah kita balbatun thayyibatun qarbun ghafur. Bil khusus kita diberikan presiden pemimpin yang amanah, yang adil, yang takut pada Allah, mencintai umatnya, dijauhkan dari fitnah dan kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian rutin kitab Nashihul Ibad, bab sudasi, bab bagian yang ke-6. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama dalam nasihat yang pertama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sittatun minan nasi la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala wa kullu nabiyyin mujibud da'awat.
ada 6 golongan. Sabda Nabi SAW, la'antuhum, yang aku melaknat mereka, wa la'anahumullahu ta'ala, dan Allah pun melaknat mereka. Wa kullu nabiyyin mujibud da'awat, dan seluruh para nabi yang menyampaikan dakwahnya itu juga melaknat mereka. Ada 6 golongan nike yang seluruhnya mendapat laknat Allah, laknat Rasulullah, laknat daripada seluruh para nabi. Laknat bermakna sering dia sampaikan, kalau laknat itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya seluruh para nabi, itu tidak bermakna jelek, tapi seluruhnya adalah bermakna khair, baik. Apa arti laknat minallah minar rasul, yakni minal anbiya wal mursalin? Al-la'natu minallah wa rasulihi al-bu'du min rahmatillah. Orang yang dilaknat dari Allah, dilaknat Rasulullah, dilaknat seluruh nabi, maknanya semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dijauhkan dari rahmat Allah berarti semakin dijauhkan dari hidayah. Sehingga hidayah ini menggerakkan hati raga kita ini untuk ibadah. Dan ketika dia semakin banyak bergerak menuju ibadah, maka semakin banyak rahmat yang tersampaikan. Nah, semakin banyak rahmatnya, dialah jadi ridho Allah Ta'ala. Munwah ridho Allah Ta'ala, apapun mudah ya yang kita lakukan. Ini rahmat ndek nara, sehingga apa amal ndek nara goyo gentar ridho ya. Ya Allah, rede gamalik kaji unin sekali doang unin. Padahal apa? Ibadah ndek nara, apalagi cakat berdalil ndek nara dengan tema surga isi amal ni. Aku dah kat ngeni-ngeni ndek ku sembahyang, mun Allah Taala ngebang te surga besurga sun, mun sida cakat ibadah lagu tema neraka beneraka sun. Dia tidak tahu bahwa pergerakan ibadah, pergerakan hati menuju ibadah itu, disitulah rahmat Allah. Ya, sehingga ketika sudah banyak rahmat Allah sama kita dengan banyaknya ibadah, dia malas ibadah, disitulah ridho Allah radhiyallahu anhum radu'an, tingkat tertinggi itu ridhonya Allah. Ya, sehingga sahabat pun ya diberi gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah pertama meridhai mereka dan mereka pun diridhai Allah. Kenapa mereka diridhoi Allah? Karena rahmatnya tersampaikan. Nah, itulah yang menyampaikan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal niki menarik rahmat, rahmat menarik ridho. Nah, ini pelungguh dapat rahmat mun dia beramal, apalagi ganda mau ridho. Ya. Orang yang beramal saja juga belum tentu dapat rahmat, apalagi dia beramal. Bilangan dapat rahmah, bilangan ya pelungguh doang ukuran ibu-ibu ina sing ngaji ndek mau rahmat pengajian sing apa sandal batur jauh nule barah misalkan ya, berarti kan apa rahmatnya hilang ya, tapi ilmunya dapat. Nah, itu saja orang yang mengaji belum tentu dapat rahmat, apalagi ndek ngaji ya. Tapi kita disuruh husnuzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku nu tergantung prasangkaan hambangku ya. In khairun fa khairun, mun sangka bagus jok aku bagus wah pasti datang. In syarran fa syarrun, jika jelek maka jelek datangnya. Maka harus yakin bahwa ibadah kita ini tersampaikannya rahmat. Mun pelungguh ndak yakin berarti pelungguh niki belum mantap imannya. Ya, termasuk berdoa harus yakin dikabul, salat harus yakin diterima ya. Muntawah ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Lagu den wah ngaji, den wah ikhtiar ya, yakin diri sampai ngentut le sembahyang aku yakin lagu ya. Merombe ara imam tono kadang di ara cerita imam li rakaat kedua saking semangat membaca ayat ya, tek rakaat kedua langsung membaca ayat, saking semangat membaca ayat sibilu lupa membaca Fatihah. Ya, Allahu akbar, Rabbana la tu'akhidna inna subhanallah, Rabbana la tu'akhidna inna sina subhanallah.
telu kali nata semprak aro selu be wah aku yakin benar. Padahal itu adalah ditegur bahwa belum baca Fatihah, ya. Selik mudi, ya, ngucap den subhanallah alhamdulillahi rabbil alamin terusang wah ayat saya ngagolang bagus-bagus. Ya, hingga sholat tebada, ya, tebada Pak Imam si debruk ndeman baca Fatihah langsung ngangkat jok surat ndek unin. Aku yakin itu akan mengalahkan keraguan nunin. Ya. Jadi yakin itu tidak bisa dibuat-buat karena yang mendengar itu makmum, ya. Apalagi lu si dengar, maka keyakinan yang dibuat-buat itu tidak diterima. Tapi yakin yang berdasarkan kebenaran, kesempurnaan ikhtiar itu yang harus mendatangkan yakin, ya. Kadang ya ragu-ragu lagu yakinan ndek ku ngentut pepunin sah wudu ndek ku ngentut padahal dengannya suara pas ndek tidak. Itu namanya buat-buat siap nengulu dengan sih, apalagi subuh tidak ndek wah yakin padahal wah ngeros sambung. Ya. Ya, jadi itu akidah kita, harus yakin bahwa setiap ibadah kita ada rahmat Allah setelah ikhtiar kita sempurnakan. Nah, ia tersebut rahmat. Nah, kemudian bahasa Nabi, ada orang yang dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan pun dari rahmat dari Rasulullah dan seluruh nabi. Artinya Nabi Rasul tidak punya rahmat, tetapi kita tidak dapat bagian daripada rahmat daripada doa seluruh nabi dan rasul, ya. Sehingga kan dalam doa Nabi diantara Allahumma ghfir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, ya Allah rahmati umat Muhammad, ya Allah ampuni umat Muhammad. Umat Muhammad yang mana? Ya, bukan umat Muhammad yang masuk pada golongan ini, ya. Atau setiap khutbah Jumat ada doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, mukminin mukminat yang mana yang dapat ampunan itu, ya. Kan tidak semuanya, tentunya mukminin mukminat yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan sholat. Bagi orang yang lalai sholat, apalagi meninggalkan sholat sedikit pun, dia tidak dapat doa seluruh dengan beriman, tidak ngena sama sekali. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat muslimat, itu tidak dapat dia. Termasuk Allahumma arham ummata Muhammad, rahmati umat Muhammad, yang mana yang tentunya tidak dilaknat oleh Rasulullah sendiri. Ya, makanya umat Muhammad itu semuanya adalah umat Muhammad, tapi siapa yang kena syafaat Nabi dan umatnya itu adalah tidak semuanya. Ya, tergantung apa? Tergantung rahmatnya. Ya, kena. Jadi Allah merahmati, Allah turunkan rahmat. Ya, Rasul merahmati, Rasul mendoakan umat. Nabi memintakan rahmat terhadap umatnya, termasuk malaikat. Malaikat berdoa Allahumma arhamhum, Allahumma ghfir lahum, ya Allah rahmati mereka, ya Allah ampuni mereka. Nah, 6 golongan niki jauh dari rahmat Allah, jauh daripada doa Nabi dan Rasul. Simbeye yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zaid fi kitabillahi ta'ala ay man yudkhilu fihi ma laysa minhu wa yu'awwalu bima la yasih. Yang pertama, orang-orang yang menambah-nambah ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran, atau yadkhulu fihi ma laysa minhu, memasukkan yang bukan ada pada ayat, wa yu'awwalu lahu man la yasihhu, atau mentakwil Al-Quran hadis dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan takwil Al-Quran itu sendiri. Ya, itu dijauhkan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kemarin ada li Al-Quran niki luwe dengan secara sengaja yang mencetak Al-Quran kemudian dia buang huruf-hurufnya. Misalkan li dalam surat An-Nisa niki, wa man yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbala min, siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan pernah diterima. Nah, di situ dia buang kalimat ghairunya, wa man yabtaghi ghairal islam, ya, dia buang ghairunya, wa man yabtaghil islam madina fala yuqbala min,
seolah-olah artinya saya beragama Islam dan terima si Allah Ta'ala. Itu fatal maknanya, ya, satu huruf, ya, gairunya dibuang. Nah itu orang seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi ukurannya menjadikan ayat Al-Quran untuk kepentingan kekuasaan, ya. Kemudian yang kedua, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala wa huwa ta'allaqal iradah adzatiyah bil asya fi awqatiha al khassah fa ta'liqu kull halin min ahwalil a'yan bi zamanin mu'inin wa sababin mu'inin ibaratun anil qadar. Si kedua, mendustakan, tidak percaya terhadap kadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya Nabi lamun mau rizki, dia tidak percaya Allah yang mendatangkan rizkinya. Dia mengatakan seperti Qarun, wa ma utituhu illa min ilmin indi. Tebada Allah Ta'ala ngabang sida jabatan rizki dia leng sahabat-sahabatnya. Tapi dia mengatakan, de narak be Allah miluangku begawean ni nulong aku, kan kita me aku begawean si imengku, si otakku ni. Aku mikir, aku mau, ante cogo, ante de mau ni. Sehingga apa? Ditenggelamkan oleh Allah, dilaknat. Maka semua kehidupan niki tidak ada yang kebetulan. Arak kebetulan. De narak engkah ngene kebetulan angka kebetulan Pak Haji tebedai tenen di lupa ejok Allah Ta'ala telah mentakdirkan dia bertemu di sini. Jangan katakan kebetulan, katakan qadarullah, takdir Allah mempertemukan kita, ya. Tidak mungkin ada pertemuan tanpa iradah Allah. Artinya semua ini iradah Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kalian punya mau, tapi semua mau itu adalah maunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iradah Allah itu namanya takdir. Maka pelungguh tahu ngaji le itu, karena sudah mau, bukan karena sudah kuat, tapi itulah takdir Allah yang menggerakkan kita, ya. Dan itu termasuk rukun iman pada qada dan qadar. Pundek pelungguh yakin, aku jandeku yakin sembahyang anu datangang rezeki, dilaknat oleh Allah. Dekku yakin ibadah miak itu jadi bagus misalkan. Padahal semuanya adalah qadarullah, takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya menjalani saja jemaah. Ikhtiar itu bagian kecil daripada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hasilnya lebih takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ganti racaran di kita telat dah bro. Wal mutasallit bil jabarut, ya. Dan orang yang dekat dengan orang-orang pejabat, fayu'izzu man adzallahullah, lalu karena dekatnya dengan jabatan kekuasaan dia muliakan, dia agungkan yang seharusnya orang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahum ahlul batil, padahal mereka itu ahli kebatilan. Wa yudhillu man azzallah, tapi dia muliakan orang yang seharusnya dihinakan. Aneh, onya-onya. Pelungguh memilih yang seharusnya tidak dipilih, bahaya itu, ya. Seharusnya orang itu dihinakan, pelungguh angkat-angkat. Saya ndak kampanye, ya. Hati-hati, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang harus dimuliakan? Tuan guru mulia, ya, bukan mereka yang ngasih si uang, ya. Ukuran jemaah terserang sudah si pajar, padahal si nyerang pajar nikin atau aran masjid ngaroyi wahi bagus tiu. Sementara si bagusan tidak dia pilih. Hati-hati, Allah melaknat, Rasulullah melaknat, seluruh Nabi Rasul melaknat. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan maslahatul am, kebaikan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika pelungguh nanti dipimpin oleh orang yang batil, ahlul batil, betapa banyak yang akan dimaksiatkan dan seterusnya. Ya terpikiran dendek mikir badok teto, ya, kepeng doang sen besok. Kan begitu hari ini, ya.
piranja bagus dukungan nekeja tebeng ya hati-hati. Saya tidak nyindir siapa-siapa, pahamlah pelunggu ya. Jadi hati-hati memilih, karena itu berkaitan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi munde tebeng kepeng bayi tuh anggap sedekah, lagu munde bagus si deparan lecok ya. Lagu munde tebeng kepeng bayi tuh munde de bagus dendek lecok ya. Begitu bayi tuh kepeng ya nggih alhamdulillah. Masya Allah. Tapi jangan berakad ngakad ingat tangan nggih arak nomeran nek. Jangan. Berarti sudah berakad. Hati-hati. Ini orang-orang yang dekat dengan jabatan itu hati-hati. Kecuali memang orang-orang yang sudah kuat iman akidahnya, ya silahkan niatnya untuk memperbaiki ya kekuasaan. Tapi orang-orang yang masih butuh terhadap kepentingan pribadi dengan mengalahkan yang hak dengan menumbuhkan kebatilan, itu bukan hanya Allah melaknatnya, Rasulullah, seluruh nabi dan rasul. Pas gati kajian. Kemudian wal mustahillu li haramillahi ta'ala, dan orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. si halal nih jari haram, si haram jari halal, atau si halal haram sekedi, si haram halal sekedi. Yang ngenu tergantung apa? Tergantung amplop. Atau ada puisinya Gusmus itu bagus sekali, coba pelunggu klik nanti di YouTube itu, judulnya amplop. Gusmus itu, hari ini adalah masanya amplop berkeliaran di mana-mana. Sebab amplop yang teratur menjadi tidak teratur, sebab amplop yang tidak teratur jadi bisa diatur. Itu bagus, itu luar biasa aja mah. Ya, negara kan mesti amplop. Saya kedi amplop, saya lemah. Sehingga ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma amrun mutasyabihat. Kata Nabi SAW hadis sahih, yang halal itu wah jelas keruan ya penggitan kan wah segende pilih nu, si haram wah keruan aneh apa tuh saru-saru mal darak saru-saru ya, kecuali jak si debut terpakai ya dia ko nggak tahu ko saya dah lecok apa ya. Jangan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu dilaknat oleh Allah, karena syariat ini datang untuk menjelaskan segala hukum ya, liyudhhirahu ala dini kulli ya, menjelaskan semua agama seluruhnya, nggak ada status yang tidak jelas. Apa yang jelas di agama ini dia nahara dengan bantong misalkan jelas atau tidak? Apa yang jelas ya, kemarin ada pertanyaan ya biur betul nuanu tuan guru tekombe mantenu si bantong ini ya gan tepandi si mamu atau nina atau gan tebokos cara nina atau mamu si dekaju man kan ya arak penggitan itu nyebutnya bantong lagu keditnya kan nyara kecuali kayak siapa yang operasi Luna apa bukan yang sekarang nah itu dah ya nu kan wah peleng nu apa-apa maka perlakukan dia seperti wanita, tapi lamun masih kejebol suka tenggorokan itu sudah jelas halal dan haramnya, tidak perlu diperbincangkan diperdebatkan ya. Mun bantong mati ngombe tuan guru harus ngombe ruwen mun masih kecendong jasa kenone ye ya Masya Allah. Wal mustahillu min itrati ma harramallah. Kemudian yang kelima,
orang yang menghalalkan terhadap keturunanku, sabda Nabi, ma haramallah, apa yang diharamkan oleh Allah, wa huwa min fi'li fi dzurriyyati Rasulillah sallallahu ma yahramu fi'lu minal ma'asi wal madzalim. Artinya menghinakan termasuk keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para habaib lah, muliakanlah dia, jangan dihinakan. Ya, artinya lagu lamun nenggawe kehinaan, ya dendek wahina. Artinya apa? Dia tetap adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasukkan zuriyah Rasulullah tidak boleh menerima zakat dan seterusnya. Kenapa? Bagian daripada kotoran-kotoran itu sendiri. Tapi siapa yang dimaksud zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu ulama khilaful aula. Zuriyah Nabi apakah itu berhubungan dengan habaib atau tidak berhubungan dengan habaib? Yang sebagian mengatakan tidak ada hubungannya dengan kehabaiban, karena semua zuriyah Nabi adalah disebut siapa yang beriman kepada Nabi SAW itu termasuk keluarga Nabi SAW secara maknawi. Ya, secara lafzi adalah dia garis keturunannya, ya dari Hasan dan Husain terus turunannya. Ya, kalau dia punya silsilah maka itu harus ada silsilahnya. Silsilah yang berbicara, bukan hanya pengakuan saja. Kemudian yang keenam, watariku li sunnati, kemudian orang yang selalu berpaling daripada sunnah-sunnahku, istighfafan, karena menghinakan sunnahku. Ya, fa inna Allah taala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadhara rahmah, karena Allah tidak akan menatap mereka dengan pandangan kasih sayang nanti di hari